Tingginya volume kendaraan di Kota Ambon tidak serta-merta membuat penerimaan retribusi parkir di Kota Ambon memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan asli daerah Kota Ambon. Penerimaan retribusi parkir di Kota Ambon pada kenyataannya masih sangat sedikit dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kontribusi retribusi parkir sangat sedikit. Salah satunya, lahan parkir khusus di Kota Ambon belum semuanya memberikan pemasukan untuk pajak parkir. Pengelolaan parkir masih dilakukan oleh pihak ketiga. Selain itu, pengawasan yang kurang dari UPTD Dinas Perhubungan menjadi salah satu penyebab penerimaan dari retribusi perparkiran tidak optimal. Karena itu, anggota Komisi 3 DPRD Kota Ambon, Yusuf Wali, berharap Dinas Perhubungan Kota Ambon dapat melakukan survei terhadap potensi PAD dari sektor perparkiran tersebut. Harapan kita di DPR Kota Ambon, Dinas Perhubungan Kota Ambon perlu melakukan survei potensi PAD dari parkir. Tetapi sampai hari ini hasil survei itu belum pernah terwujud. Padahal DPR sudah mengalokasikan anggaran untuk melakukan survei bekerjasama dengan perguruan tinggi di Kota Ambon. Kalau ini dikelola dengan baik, dengan bertambahnya jumlah kendaraan dan kemacetan di Kota Ambon, itu adalah indikasi bertambahnya perparkiran di Kota Ambon. Sehingga ke depan harapan kita, PAD dari perparkiran harus ditingkatkan. Dan kalau hari ini perparkiran masih dikelola oleh pihak ketiga, dengan sistem pembayaran kontrak, kemarin di Komisi 3 pun ada surat masuk dari pihak ketiga terkait dengan pengurangan PAD untuk perparkiran karena dampak dari gempa. Ini pun harus bisa dievaluasi ke depan. Sehingga UPTD parkir yang sudah ada di Dinas Perhubungan ini perlu dimanfaatkan. Yusuf Wali berharap Dinas Perhubungan dapat kembali mengelola potensi parkir dengan melakukan parkir jam-jaman atau parkir langganan pada kawasan tertentu seperti Ayepati dan kawasan Diponegoro. Dengannya potensi parkir di kawasan tersebut dapat dihitung dengan benar.